Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di salah satu acara unggulan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kutang, Kupas Tuntas. Ini mah sudah jadi bintang. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa berbicara langsung dengan salah satu bintang Muhammadiyah Garut, yaitu Pak Dr. Agus Rahmat Nugraha. Beliau pada bulan sebelumnya terpilih menjadi Ketua PDM Kabupaten Garut periode 2022-2027. Akan kita kumpas siapa sebenarnya Pak Agus Nugraha, bagaimana visi beliau menjadi Ketua PDM ke depan. Mari kita saksikan bersama Kutang, Kupas Tuntas Calon Bintang. Pemirsa, Kang Agus, kalau boleh tahu, pemirsa ingin tahu Kang Agus bisa seperti sekarang menjadi Ketua PDM, bisa diinformasikan kepada publik biografi Pak Agus mulai dilahirkan, orang tua dan lain sebagainya kepada pemirsa. Baik, saya orang Garut asli ya Pak F. Ya. Alhamdulillah orang tua saya juga dari Garut. Saya lahir 16 Agustus 1972. Masih muda ya? Alhamdulillah masih muda dibanding yang relatif tua. Saya sekolah semuanya di negeri Pak. Negeri, tetapi keluarga saya, orang tua saya, bapak dan ibu saya aktif di Muhammadiyah. Bapak pernah jadi ketua Panista PDM, ketua PCN Garut Kota, dan mungkin itu yang mewarnai saya kemudian mengenal lebih dekat dengan Muhammadiyah. Jadi sejak alia saya sudah lirik-lirik lah bahwa kegiatan di Muhammadiyah itu ada nuansa yang menarik perhatian saya. Tetapi jatuh cintanya ketika saya jadi mahasiswa. Di mahasiswa saya mulai di semester 3 itu sudah mulai aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Walaupun juga nyambi di IPM ya, karena usia saya masih bisa ada di IPM. Jadi sampai hampir 10 tahun saya di IMM, paling lama Pak. Yang dimulai dari komisariat, cabang, pimpinan wilayah, jadi ketua umum, kemudian di DPP IMM, yang jadi wakil ketua bidang pengkaderan. Tapi di luar itu juga saya aktif di Pemuda Muhammadiyah walaupun tidak sekuat saya di IMM. Kemudian di beberapa aktivitas yang penting saya mengenal Muhammadiyah itu karena saya ikut saja kegiatan Muhammadiyah dimanapun. Jadi apapun bagi saya tidak penting, yang penting saya berada di seputaran kegiatan Muhammadiyah dan dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Apa yang saya alami dengan perjalanan tokoh-tokoh itu, yang pertama adalah ada nilai-nilai yang menurut saya perlu saya teladani. Pertama adalah nilai-nilai keikhlasan ketika mereka berjuang melalui Muhammadiyah, baik itu yang ada di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di momen-momen di mana saya aktif di seputaran Muhammadiyah. Yang kedua adalah ada kerja yang nyata yang kemudian saya tertarik dengan Muhammadiyah itu. Artinya kerja nyata itu yang saya maksud adalah lanjutan dari nilai ikhlas itu. Ketika misalnya orang mau mewakafkan tanah, mewakafkan rumah, tapi setelah itu lepas dan itu kemudian menjadi milik perserikatan, tidak menjadi milik perorangan, tapi menjadi milik organisasi. Termasuk juga ketika orang mendirikan sekolah, si A mendirikan sekolah sejak dari batu pertama sampai menjadi gedung 5 tingkat, 10 tingkat, tapi setelah itu diserahkan ke Muhammadiyah. Nah, menurut saya inilah adalah satu kesatuan adalah antara nilai teologis dan aksi nyata yang menurut saya belajar banyak dari orang-orang Muhammadiyah itu. Itulah menurut saya padanan hidup yang komprehensif, bahwa kita itu tidak bisa lepas dari nilai teologis, teosentrik kita kepada Allah, tetapi juga tidak lepas dari urusan-urusan yang sifatnya antroposentrik, bahwa kita itu harus berjuang untuk kemanusiaan, untuk kesemestaan, dan untuk kemaslahatan keseluruhan. Mantap, luar biasa. Kita lanjutkan acara Kupas Tuntas berikutnya. Nah, Pak Ketua, apa yang menjadi dasar Pak Ketua
maju menjadi ketua PDM, padahal Pak Ketua itu sudah menjadi rektor Staida. Apa dasar bisa seperti itu? Dasarnya adalah sesuatu yang itu antara hal yang rasional dan irasional disatukan. Artinya, kalaupun waktu itu saya tidak lanjut menjadi ketua PDM, kan saya sedang berjuang di amal usaha Muhammadiyah. Kemudian kenapa saya harus ikut di kompetisi atau disebut saja di pencalonan dan dicalonkan orang untuk menjadi anggota pimpinan daerah Muhammadiyah, itu kan dengan sendirinya menjadi kewajiban moral saja. Karena saya sudah aktif di Muhammadiyah dan merasa saya ya dicalonkan orang untuk masuk ke sana. Adapun kemudian pilihannya orang memilih saya menjadi suara terpilih dan ditetapkan dalam forum musyawarah daerah itulah yang menurut saya irasional karena bukan target. Nah kemudian kalau ditanya kenapa pilihannya meninggalkan itu, kan lebih seksi style lebih seksi, betul. Di satu sisi pandangan itu bisa benar, tapi dalam sisi yang lain juga belum tentu benar. Sebab satu, saya melihat bahwa ini ada skenario yang di luar skenario kemanusiaan kita. Jadi tadi saya tidak berkeinginan menjadi ketua PDM, tetapi kemudian takdir lanjut seperti itu. Bagi saya ini saya di beberapa forum menyampaikan, walaupun mudah-mudahan bukan karena ketakaburan, tapi saya melihat inilah cara Allah menaikkan kelas saya. Bahwa kalau misalnya di Staida mungkin harusnya masih ada tersisa 1,5 tahun, tapi Allah merencanakan lain bahwa saya sudah cukup saja sebelum tuntasnya di masa jabatan priorisasi 1 kali priorisasi di Staida. Dan kemudian saya harus memilih pilihan ini sebagai bentuk loyalitas bahwa hasil musyawarah itu kan suara umat, suara warga, dan suara kepercayaan. Walaupun untuk sekedar meninggalkan juga mudah, tapi bagi saya inilah cara Allah menaikkan kelas saya. Walaupun kan keinginan ideal dari rasa nafsu saya inginnya dua-duanya. Tapi kan itu tidak kemudian saya ngotot walaupun setelah kami upayakan, telah saya upayakan untuk bisa dua-duanya sampai saya tuntasnya di Staida. Tetapi tadi karena keputusan di pimpinan di atasnya saya harus fokus di salah satu, ya inilah menurut saya pilihan terbaik bagi saya. Jadi sekali lagi, kalaupun pada akhirnya saya setelah jadi ketua PDM harus ngurus ranting, itu juga cara Allah menaikkan kelas saya. Jangan sampai saya misalnya lupa bahwa berjuang dimanapun itu tetap sama, nilainya sama. Tapi ketika berubah ke tempat lain, asal di perjuangan yang sama, amar ma'ruf nahi munkar untuk Islam berkemajuan, menurut saya bagi saya itu sama. Mantap, luar biasa ya. Berani berkorban, mudah-mudahan Pak Ketua diangkat derajatnya oleh Allah. Amin, amin. Kita lanjutkan acara kutang berikutnya. Kupas tuntas sudah jadi bintang. Amin. Oke, Ketua. Nah, Pak Ketua sudah terpilih, kemudian Pak Ketua pun sudah dikukuhkan. Apa visi misi program yang akan Ketua lakukan? Visi dan misinya adalah semangat bagaimana bermuamalah itu harus hidup sebagaimana cita-citanya. Kalau Muhammadiyah itu ingin mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya, itu kan harus secara nyata dilakukan, baik secara individual maupun secara berjamaah. Dan itulah saya kira yang perlu kita perkuat dan kita jadikan gerak bersama, bahwa sesungguhnya Muhammadiyah itu kalau kita jalankan dengan baik itu kan sebetulnya kita sedang menjalankan Islam, menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu selama timnya solid, selama timnya saling mempercayai, kemudian program-program itu bisa berjalan berkelindan ya sesuai dengan tanfidz, baik tanfidz muktamar, tanfidz muswir, diturunkan ke tanfidz hasil musyawarah daerah, itu saja yang menjadi patokan kita. Jadi berapapun yang kita kerjakan, itulah karya nyata kita melalui Muhammadiyah hari ini. Tetapi memang ada beberapa yang perlu kita kita kejar lebih cepat. Di antaranya satu semacam utang
janji bagi pimpinan daerah Muhammadiyah itu satu adalah berdirinya perguruan tinggi yang lebih representatif dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Garut. Ya, sampai manapun lah kejarannya, yang penting upaya ke sana itu harus dimulai dan sedang dimulai. Yang kedua adalah rumah sakit Muhammadiyah. Ada beberapa poliklinik dan kita sudah kerjasamakan, bicarakan bersama, dan pada akhirnya nanti mudah-mudahan 5 tahun ke depan itu ada wujudnya. Apakah nanti bentuknya baru rumah sakit tipe apa yang penting ada jawaban. Sebab apa? Inilah ciri asli Muhammadiyah itu kan di 3 gerakan. Satu schooling, pendidikan. Pendidikan itu kalau di dasar dan menengah kan sudah secara jumlah banyak, beberapa yang potensi kualitasnya sudah ada, tetapi perguruan tinggi yang representatif untuk gambaran bahwa Muhammadiyah besar itu harus jawabannya di universitas. Yang kedua adalah speeding itu kan ekonomi. Nah ini juga yang harus digerakkan. Kita punya kekuatan di potensi warga Muhammadiyah baik di amal usaha maupun di keanggotaan, itu harus kita gerakkan. Apapun nanti lah, gerakannya itu adalah satu aum, satu warung Muhammadiyah. Satu cabang, ada satu warung besar lah gitu. Yang penting ada basic need, kebutuhan masyarakat Muhammadiyah maupun masyarakat umum yang terpenuhi. Yang ketiga adalah healing, kesehatan. Nah, jadi rumah sakit itu jawaban bahwa kalau kita ingin kembali ke cita rasa bermuhammadiyah yang awal adalah gerakan Al-Maun itu di 3 gerakan tadi. Ya, di pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pak Ketua, tadi masalah pengusulan nama Pak Jamhari untuk jalan di Kabupaten Garut bisa disampaikan Pak sampai jadi sampai hari ini untuk pengusulan kami sudah bersurat ke Pemda Kabupaten Garut bahwa kami ingin orang yang berjasa juga seperti juga tokoh yang lain yang berjasa untuk besaran Muhammadiyah dan untuk Kabupaten Garut perlu diapresiasi oleh Pemda. Kami berkirim surat dengan penamaan tokoh utama kami yaitu Pak Muhammad Jamhari, Pak Haji Muhammad Jamhari. Jadi jalannya itu kami justru ingin memberi masukan ke Pemda agar disandingkan dengan tokoh ormas lain yaitu Pak Kiai Haji Anwar Musadar. Apakah berdampingan atau beriringan atau yang penting tersambung. Untuk apa? Untuk menggambarkan bahwa ada kerukunan, hidup harmoni dan kedamaian Kabupaten Garut antara 2 tokoh besar yang mudah-mudahan itu merefleksikan kepada anggota dan masyarakat termasuk umat bahwa di Garut itu memang semuanya berjalan damai dan semuanya berjalan saling menguatkan satu sama lain. Nah, hari ini pengusulan kami ya sudah ada di tangan Pak Sekda, kemudian di Kadisub, dan kami juga sudah mengkomunikasikan ke Pemda, ke protokoler juga sudah kami komunikasikan. Mudah-mudahan secepatnya pada acara Milad Muhammadiyah nanti Milad 11 di bulan November ya di akhir tahun ini mudah-mudahan sudah ada surat dari Pemda dan sudah ada penamaan yang ditempel bahwa inilah yang kami usulkan itu sudah diterima. Kami ingin bahwa kami ingin menyebut semua tokoh Kabupaten Garut itu kita hargai dan kita apresiasi. Untuk apa? Untuk tauladan bagi generasi yang akan datang dan untuk semangat bahwa Garut itu punya banyak tokoh yang ini memberi etos kemajuan untuk kita semua warga dan pemerintah Kabupaten Garut. Terima kasih. Mudah-mudahan didengar oleh pihak Pemda Garut, khususnya Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda dari Sub. Segera aspirasi dari Muhammadiyah Garut untuk direalisasikan pada saat Milad yang ke-111. Hadirin pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah acara Kupas Tuntas bersama Dr. Haji Agus Rahmatullah telah kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semua. Mari kita bekerja untuk bangsa sesuai kapasitas kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.